sebetulnya kamu itu awalnya fotografer atau videografer? Apa yang membuat kamu begitu mengagumi Mas Erik Sukamti? Kalau mau tahu motretnya, besok Sabtu kita janjian aja ya. Bisa nggak sih konten yang slow pace itu juga dapat ruang di TikTok? Kecuali potongan itu emang berpotensi untuk membuat orang tercengang dan apa mau tak nonton sih. Orang nonton itu 15 detik, itu prestasi Mas. Sekarang udah banyak bikin klip berapa band bro. Kalau orang mau bikin video klip, kira-kira tahapan kerjanya itu kayak apa sih? Ada beberapa audiensku udah pada tahu Mas. Nah Mas bagus kontennya rajin, berarti jobnya lagi Tapi ada nggak yang paling apa ya, bukan menyenangkan, yang paling kamu ingat bikin video klip yang wah ini hal penting dalam hidupku ini. Kenapa dipanggil Bagus Tikus? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pedut EA, Kepala Suku Mojo. Kali ini kita akan membahas perihal istilah yang sudah beberapa tahun ini dianggap keren dan dianggap jawaban atas setiap pertanyaan yang membingungkan, yaitu konten kreator. Dan tamu kita tentu saja adalah orang yang paling otoritatif di Jogja untuk membahas itu. Mas Bagus Kresnawan alias Bagus Tikus. Matur nuwun Mas. Waduh, kalau yang satu ini selain jam terbang tinggi, orangnya juga suka berbagi ilmu. Saya penonton YouTube-nya. YouTube yang sudah lama tidak saya isi ya? Dan saya cukup kehilangan itu karena sudah makin sibuk, makin banyak uang. Amin. Jadi gini Mas, kalau YouTube itu sebenarnya kan kalau hari ini kan polanya tuh orang-orang gampang bosen ya, gitu. Jadi rata-rata ke short content gitu. Jadi aku beralih mencoba untuk tetap beradaptasi gitu ya. Jadi untuk teman-teman tuh bisa nonton aku lihat statistiknya di YouTube tuh nggak terlalu banyak. Gitu. Bro, YouTube sekarang ini teman-teman lagi berjuang semua nih, lagi eksperimen apa. YouTube itu udah red ocean. Iya. Ya, apalagi yang ya short mungkin sekarang jawabannya. Betul, mereka juga lagi. Tapi ya short pun kan kompetisinya ketat ya. Dengan Reels, dengan TikTok. Ya mungkin kalau aku sih memang pola penulisan kontennya udah beda itu Mas. Udah beda. Nggak kayak dulu. Kalau teman-teman kan motong. Padahal sebetulnya kalau konten Reels dan konten TikTok itu sebaiknya kan bikin sendiri memang. Betul. Ya. Kecuali potongan itu emang berpotensi untuk membuat orang tercengang dan apa mau tak nonton sih gitu. Ya mungkin ini perlu dipotong ini nanti. Oh gitu ya. Jadi aku mencoba untuk pindah beradaptasi waktu itu apa ya, biar aku sama teman-teman Gen Z itu tetap bisa bertatap muka gitu loh. Karena kan generasi YouTube itu kan mungkin tidak banyak Gen Z ya yang nongkrongin channel-channel kayak channelku gitu. Jadi aku pikir kayak pindah, coba dia adaptasi ke TikTok gitu. TikTok. Dan sementara saya nggak tahan kalau TikTok. Saya real IG. Aku IG. TikTok cuman kasih makan tok Mas. Gak pernah scrolling. Gitu. Oke. Kalau aku lebih ke gini. Satu memang menghabiskan waktu ya. Beda bro. Memang TikTok ini dahsyat memang. Aku tuh 2 bulan mencoba mengerti TikTok kan akhirnya ya karena Mojok punya TikTok kan mau nggak mau saya sebagai pimpinannya kan harus tahu kira-kira pola kerjanya, konsumen behaviorsnya gitu ya, consumersnya gitu ya. Terus Mas. Wah ini Kopi Rizal ini. Kopi Rizal. Es Kopi Rizal ya kayaknya. Nah tapi begitu mau mengikuti masuk terlalu dalam sebagai konsumennya. Karena aku nggak bisa bikin konten. Konten-konten ngawur lah 1-2 gitu. Hanya untuk mencoba gitu. Udah
tak tinggalin. Yang aku masih sesekali aktif tuh Reels IG. Oke. Kalau bedanya menurutku, aku nggak tahu ya. Kalau TikTok dulu itu sangat random ya. Waktu aku sudah mulai nggak banyak mengonsumsi TikTok ya. Kalau Reels IG itu udah itu. Misalnya aku kan seneng mancing, seneng sepak bola, seneng memasak, seneng fotografi. Ya yang muncul seputar yang kita suka itu aja ya. Ya ada sesekali yang lain, tapi kebanyakan hanya itu. Ya. Justru itu Mas, kenapa aku terus kemudian bukan pindah sih, beradaptasi untuk bisa visible di TikTok juga gitu. Jadi dari apa yang aku buat di YouTube itu aku pendekkan, redaksionalnya semua aku pendekin, durasinya aku pendekin, terus aku muncul satu konten baru yang itu juga sebenarnya eksperimen. Kan retensinya TikTok itu rendah banget ya. Orang nonton itu 15 detik itu prestasi Mas. Jadi satu video kita untuk videonya ya. Tapi durasi mereka menonton itu bahkan videonya 1 menit atau 30 detik lah. Ditonton orang 15 detik itu sudah bagus banget sebelum di scroll lagi. Oh iya gitu iya. Cuman Indonesia ini kalau nggak salah penelitian terakhir penonton TikTok terlama dan terganas. Aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah udah melampaui 6 jam rata-rata. Iya. Gila loh bro itu. Jadi kan di US itu kan, nih kalau aku lupa baca di mana. Di US itu penggunanya tertinggi. Pengguna ya. Tapi paling banyak. Terlamanya. Tapi US itu aku nggak terlalu update. Jadinya dicabut nggak sih larangan itu? Dicabut ya. Oh, kalau itu tetap diberlakukan larangan itu, berarti Indonesia tuh jadi yang tertinggi di seluruh dunia penggunanya. TikTok. Udah gitu durasi menontonnya terpanjang. Paket internet juga sekarang ada yang TikTok, yang free TikTok, unlimited TikTok gitu loh. Oh, ada aku sering lihat di papan-papan di konter-konter itu loh. Kalau dulu kan zamannya YouTube Unlimited gitu kan. Saiki TikTok Unlimited gitu. Maksudnya YouTube Unlimited tuh nggak pakai kuotanya, nggak dihitung. Jadi ketika kita buka situs itu atau aplikasi itu kita kan tidak pakai kuota utama gitu. Nah itu kan dimudahkan banget gitu. Makanya orang betah berjam-jam gitu. Selain memang dibuat Bosen City scroll. Nah, jadi dari situ aku terus bereksperimen juga. Bisa gak sih konten yang slow pace itu juga dapat ruang di TikTok? Karena kan semua sekarang gini, makanan bakso, sumpah guys, gak akan makan di sini lagi. Terus mulai lu, ya kan, dik mlebu warung bakso, makan baksonya, ternyata enak, dengan tempo yang cepet. Sumpah gak akan makan di sini lagi kalau gak terlalu lapar. Tak tonton, tak ira geger gitu. Ya kan? Ya kan manusia kan suka nek wong liya ono masalah gitu. Gelar tikar, sedia kacang tinggal gitu. Dari situ aku mikir bisa gak sih konten slow pace itu dapat ruang gitu. Akhirnya aku coba bikin satu konten. Nama kontennya Food Patrol Mas. Food Patrol. Jelas ya, bahasnya tentang panganan ya gitu. Tapi bukan seperti review, bukan kita yang ngasih rasanya seperti apa gitu. Tapi aku lebih ke sejarahnya gitu. Jadi karena sehari-hari aku ya bikinnya, kerjaannya juga bikin kayak gitu. Jadi akhirnya itu tak implementasikan terhadap pola-pola konsumen TikTok ini yang suka. Gak cuma TikTok sih, sebenarnya tak sebar semua di IG sama di short juga gitu. Cuman memang yang aku aim pertama TikTok karena aku nggak ada di situ. Jadi aku harus punya aset baru di situ kan. Gitu. Ternyata dengan sedikit aku pola editing dan pola waktu bikin konten itu ternyata dapat sedikit ruang gitu loh Mas. Konten slow pace itu. Iya. Jadi aku menemukan iki aku ngedit gitu ya, waktu ngedit. Karena kalau anak sekarang edit itu ada hooknya dulu ya kan. Hook itu depannya itu loh. Potongan podcast. Bukan potongan podcast terus orang sing geger apa pernyataannya yang bombastis gitu. Kan enggak yang ngono kuwi. Ning maca. Lah toh.
Biasanya hook Hook. Oke. lucu ya Mas. Nek neng film kan ono sing drama 3 babak. Ono setup sih. Iya. Terus konflik ya. sama resolve-nya. Iya. Itu enggak. Yang paling seksi yang mana dari cerita itu? Kita taruh depan dulu. Klimaks judul. Kita taruh depan dulu supaya apa? Supaya orang tuh apa kita tonton sih. Gitu. Makanya retention rate 15 detik aja itu sangat berharga. Itu. Oke. Nah, bro, sebetulnya kamu itu enggak apa-apa, kita ngobrol asik-asik aja, monggo. Mari. Sebetulnya kamu itu awalnya fotografer atau videografer? Awalnya anak apa band. Langsung bintang film? Anak band. anak. Aku tahu main film, tapi nama iklan tahu Mas. Tapi nih iklannya produk sering. Etalase. Aku pertama malah main band. 2000 dari aku kuliah tuh 2005. Anda kuliah di sedekat sini Mas. UII lah. UII betul. Aku kaget loh tadi. Saya nggak direkam ya. Aku pikir dia isi atau full kosong. Apa kuliahmu ki? MMTC. Nek zaman biyen nganu apa Indo apa? Akindo ada. Isi anu rasa ya. Masih ya. Ternyata UI. Jurusan ilmu komunikasi. Oh ya masih masuk. Angkatan keberapa nggak tanya? Angkatan pertama Mas. Berprestasi ya angkatan pertama. Jadi komunikasi UII punya prodi komunikasi itu tahun pertama aku masuk itu tahun pertama mereka punya prodi itu. Gitu. Itu berarti ikut fakultas apa? Psikologi. FPSP. Psikologi. Tenane. Iya. Jadi waktu itu kan aku dari SMA tuh seneng ngeband. SMA-mu Jogja lah ya? Di Jogja. Mana kalau boleh tahu? Sewon. Sorry ya. Atau banget. Sewonnya mungkin kayak Muktintut lah ya. Karena kamu kota gede kan? Iya, kota gede. Gitu. Jadi aku dari SMA tuh suka main band. Terus bapak itu pesennya cuman kowe kuliah apa wae oleh. Kowe main band oleh. Watonnya tetap kuliah. Orang lulus kata waton gitu. Ya wis. Aku ya bukan berarti waton terus kuliah ya gitu. Tapi seperti biasa ya polanya kita akan mendaftar ke perguruan tinggi negeri dulu. Ketika tidak diterima kita punya backup plan. Nah ternyata seperti template orang kebanyakan aku gak diterima di PTN. Terus kemudian aku waktu itu informasi kan gak kayak sekarang Mas. Jadi kamu tahun berapa sih Mas? Aku masuk 2005. Ada internet tapi kan masih lemot. Kita nggak masuk. Ya, aku masih 2005 itu aku masih ngetik itu di ngetik bikin cerpen apa itu masih di warnet. Oh iya, warnet betul. Nah, itu aku kalau anak sekarang kan dari SMA udah tahu ya, aku pengen kerjanya opo gitu. Sama orang tua juga mungkin sudah teredukasi. Terus ada banyak platform untuk belajar. Oh, aku pengen jadi filmmaker, aku akan masuk ke MMTC atau JFA gitu. Nah waktu itu enggak, aku sih pengennya band-bandan gitu. Sedangkan aku harusnya kan masuk ke seni musik sih. Mungkin ya, mungkin gitu. Tapi kita kuliah sing ranggo hitung-hitungan aja lah gitu. Akhirnya masuk ilmu komunikasi gitu. Oke. Ngambilnya itu kalau komunikasi UI waktu angkatan pertama apa bukannya? Jurnalistik atau advertising, broadcasting? Waktu itu cuma ada jurnalistik, PR, sama manajemen media. Kamu? Aku manajemen media. Weh, podo karo iki ya. Dia manajemen. Ya, manajemen. Ya. Tapi apa yang aku lakukan sekarang itu sebenarnya tidak pernah terpikir waktu kuliah dulu Mas. Karena waktu kuliah kan cita-citaku main band. Kamu apa? Vokalis atau instrumen? Kita cocok ya vokalis ya? Enggak. Kamu tuh di bayanganku basis lah. Kalau enggak ya drummer. Basis. Rano sing seneng basis Mas. Rano sing seneng karo basis. Sorry bro. Katon Bagaskara itu kalau nggak salah nyambi ngebas dulu itu ya. Dulu di album pertama. Bener nggak ya? Iya. Di klipnya tuh ada kayak dia ngebas. Terus sama gue Mas Pongki kalau nggak salah basis ya. Di bandnya yang The Dance Company. Basis ya. Ya. Kalau yang dulu kan yang
Ica atau siapa itu ya basisnya ya. Iya. Yang itu yang memang basisnya jarang. Iya. Paling pertama kan vokalis, kedua drummer. Oke. Kamu tentu saja vokalis. Drummer. Bener aku berarti. Asem loh. Punya gue. Punya. Serius di situ. Pengennya dulu serius gitu. Terus sampai kuliah pun salah satunya yang bikin kuliahku nggak lulus juga karena waktu itu bandku tuh ikut salah satu ajang pencarian bakat gitu. Terus kita sampai di Jakarta, tanda tangan kontrak album 5 tahun. Oh ya? Terus ternyata kontrak itu tuh kuburan band kita sendiri malahan gitu. Kenapa? Karena ketika desain kita mungkin kan kita nggak terlalu aware untuk baca poin ke poin ya Mas yo. Dan waktu itu lagi untuk label nomor 1 di Indonesia gitu. Ternyata waktu kita tangani ada pasal yang kalau tidak salah ya waktu itu kita harus mengajukan demo dulu, disetujui demonya baru akan dibuatkan album. Nah ternyata proses kita mengajukan demo itu susah banget untuk bisa disebut layak jadi sebuah album. Dan itu di tahun-tahun berapa itu? Itu 2008. 2008 udah mulai digital ya, sebetulnya lebih enak ya. Ya mulai, tapi RBT lah, era RBT. Iya, enggak maksudnya musiknya udah mulai kemasukan yang bisa digital lah ya, digitalize lah ya. Platformnya. Yang untuk alat-alat rekamannya udah kan lebih simple gitu. Udah home recording, kita tuh udah semua home recording. Home recording. Paling drum aja, drum waktu itu masih harus studio, sisanya overdub di rumah. Yang satu alma mater sama bandku tuh mungkin The Massive paling terkenal. Terus ada Gisha, itu dari satu kompetisi itu. Bro, sorry ini tak potong ini karena mumpung kelingan. Dulu di Jakal itu, waktu The Massive baru awal-awal muncul, itu selalu ada mobil yang diparkir sengaja di pinggir jalan, tulisannya The Massive. Sehingga seolah-olah orang itu untuk semacam kayak iklan gitu ya. Itu bukan band Jogja kan? Rian sama Kiki itu orang tuanya tinggal di Jogja. Jakal sini. Mungkin. Oh ya bener di Jakal. Apa rumah makan Toraja itu dulu. KM12 ya. KM12. Oke, balik ke band itu. Jadi waktu itu emang kita gelap mata lah cita-citanya udah sampai sini kita harus total gitu. Tapi ternyata sulit banget untuk mewujudkan album itu. Terus kita sempat ditawarin label lain, nggak bisa juga karena ada pasal yang kita harus berapa tahun berapa album di label itu pakai nama itu. Jadi kalau nggak pakai nama itu mungkin bisa gitu ya. Tapi kan udah sejauh ini kita gitu. Jadi ya udah akhirnya jadi kuburan buat band kita gitu. Itu bener-bener kemudian dalam situasi putus asa? Enggak. Tetap masih band-bandan? Tetap terus. Sebelum dilanjutkan apa nama bandmu dulu? Dulu namanya Display Mas. Display, oke. Display itu 2008. Terus 2010 aku... Alirannya? Rock sih. Pop rock biasa sih. Pop rock lah ya. Oke. Terus balik ke Jogja? Balik ke Jogja. Jadi kita kayaknya udah gak bisa kita ini lagi deh. Kita masa depannya udah gak ada band ini. Kita pulang ke Jogja. Kita manggung-manggung biasa di Jogja. Terus akhirnya 2010 cabut sendiri-sendiri. Terus bikin lagi 2010. Bikin band lagi? Bikin lagi 2010. Itu sama sekali belum main video, belum main kamera? Belum. 2010 itu bikin band. Waktu itu langsung bikin album tapi independen ya. Jadi sendiri. Ngeprint sendiri. Nyablon stikernya sendiri gitu. Bandnya itu kalau yang itu sampai hari ini masih gitu. Jadi kita berarti kamu masih band-bandan ini? Masih, tapi bukan yang kayak manggung setiap weekend gitu enggak Mas. Wah gitu. Keren. Apa sih nih bandmu? Alter Ego. Aku Alter Ego itu musiknya grunge. Kalau tetap drummer. Tetap drummer. Terus ada lagi Danger Stranger itu sama Mas Tomo Widayat juga. Itu bikin. Kamu banyak aktivitas musik ya Mas ya? Aslinya malah dari musik Mas aku Mas. Tapi bukan yang akademis gitu ya. Jadi ya enggak banyak musik. Ariel arsitek. Banyak enggak lah.
Mas Pongki itu kalau nggak salah ya sastra Inggris apa tuh? IKIP Iya. ya apa. Malah sedikit yang dari latar belakang akademik ya. Mungkin kalau yang dari akademis terus larinya banyak ke orkestra atau session gitu ya. Betul, iya. Nah, mulai menggeluti video atau fotografi dulu? Langsung video, Mas. Wih, iya kok iso pindah jalur dengan cepat dan mantap terus kemudian jadi sutradara banyak video klip. 2012 itu bandku yang namanya Alter Ego itu bikin single sama Farid Steffi. Jadi sama Mas Farid itu featuring kita. Terus ada sutradara dari Jogja waktu itu lagi naik daun namanya Gandos, Afgandos gitu. Itu menawari kita untuk Mas tak gawe video klip ya. Waktu itu 1 juta Mas. 1 juta. Oke, siap. Dibikinin lah. Akhirnya kita bikin video klip. Pas syuting tuh aku ngelihatnya kayak video saiki ngene yo. Gampang yo gitu. Pakai DSLR kan waktu itu. Oh, kamu udah bisa ngomong gampang ya? Ya aku ngelihatnya gampang. Karena dulu ini ya sempat tetap waktu kuliah kan tetap ada kan pelajaran fotografi, betul. Videografi lah ya. Tapi waktu video kan, waktu aku kuliah videonya masih pakai mini DV. Waduh. Nah, setelah take kita harus capture dulu. Iya, ya kan? Panjang itu ceritanya. Capture karena 4:3, kalau mau sinematik dikasih hitam-hitam atasnya gitu kan. Hal-hal kayak gitu loh gitu. Jadi yang membuat kita tuh angel tenan video kita untuk kita tekuni gitu. Belum rendernya makan hati. Komputernya juga mungkin nggak kuat dan lain-lain. Nah aku ngelihat proses produksinya teman-teman Mas Gandos dan kawan-kawan itu, ini gampang iki. Iki iso gini aku iki. Digital ya. Karena digital. Karena mungkin aku awam banget ya fotografi waktu itu. Jadi aku kuliah di komunikasi tapi belum tenan mas aku mas kuliah Mas. Cuma pernah ada pelajarannya aja lah, tahu segitiga exposure gitu ya. Tahu nggak ya waktu itu? Ya tahu kak ya. Tapi kan fokusku main musik. Jadi terserah lah. Wah terserah. Yang penting aku bicaranya ngeband gitu. Jadi justru setelah lulus terus dibikinin klip itu aku mikir, cikur kok raket. Biar ya aku sinau iki ya gitu. Karena belum ada alatnya mungkin waktu mungkin. Iya. Terus aku iseng-iseng beli kamera pocket gitu. Coba sih lah. Apa pocket pertama? Canon A120. PowerShot A120. Waduh, oke. 900.000. Tahun? 2012. Nah, 6 bulan pakai pocket. Langsung tak putuskan. Aku jual snare drum. Untuk beli Canon 550D. Aku pernah punya. Iya. 550D. Itu kamera berjasa bagi banyak orang. 550D-mu yang pakai apa itu? Bawaan kamera bawaan ya? Apanya? Apa istilahnya kamera bawaan? Lensa. Iya, lensa bawaan ya. Belinya pakai kit 1855. 1855. Itu gampang macet bener nggak? Setelah setahun. Kebetulan waktu aku beli kitnya langsung nggak tak pakai. Karena nggak bisa bokeh. Waktu itu aku mikirnya aku pengen bokeh kayak video. Tapi untuk video bagus itu. 550. Bagus, Full HD sudah Full HD. Nah aku langsung beli kamera 550D itu snare drumku cuman cukup buat DP mas. Aku kredit. Iya. Kredit. Megang barangnya tuh, piye nganggune yo gitu. Lihat tutorialnya di YouTube. Oke, gini. Nah di saat yang bersamaan. Itu baru belajar. Baru megang itu, bener-bener. Di saat yang bersamaan aku kan dulu sempat magang terus kerja di radio. Nah waktu itu aku lupa persisnya gimana. Pokoknya aku wes lah gitu loh. Aku untuk mundur gitu loh. Terus akhirnya kan nganggur. Nganggur itu aku maksimalkan untuk belajar bikin video. Keren ya. Waktu itu aku bener-bener memang fokus mau belajar video. Mau main pahitan gini mas. Cicilannya kalau nggak salah sebulan tuh 400.000. Cicilan apa bro? Kan aku kredit kamera itu. Jadi snare drumku itu laku 6 juta. Itu mahal. Snare drum 6 juta itu mahal. Mahal. Kameranya harganya 10 juta.
Ya kalau nggak 9, ya hampir 10 juta. Belum sama lensa 50 milinya gitu. Tapi waktu itu teman-teman itu di tahun 2012 loh ya. Tapi kamera itu kalau nggak salah sudah ada tahun 2008 atau 2009. Aku lupa 550. Iya, tapi waktu itu aku emang beli tuh bukan tipe terbaru, Mas. Iya, karena aku sudah sempat bawa kamera itu di salah satu penelitianku di Jember gitu. Ya itu terus aku sama 2 sahabatku, Mas Aji dan Mas Reno itu kita suka nonton video-video YouTube. Waktu itu kan belum namanya vlog ya, istilahnya kayak web series dulu namanya. Betul. Ya, neng Indonesia tuh pionirnya kayak malesbanget.com gitu-gitulah. Nah kita tuh lihat serial kuliner tapi dikemas pakai komedi dan lain-lain. Bikin kayak gini yuk, tapi versi Jogjanya gitu. Jadi kita hunting aja seputar Jogja aja bikin kontennya. Berbiaya lagi dong. Kan udah ada kameranya. Jajan paling biayanya paling jajan makanannya aja kan. Iya. Gitu. Dan dari situ kita tekuni selama setahun. Alhamdulillah bisa ada hasilnya buat nyicil karena waktu itu terus aku ada duitnya itu bisa tidak secara langsung ada duitnya, tapi kan dari situ ketika ketemu orang di sosial media waktu itu Twitter sama Facebook berarti ya. Facebook. Pencitraannya kan wis video Mas gitu. Jadi ki Mas anakku ulang tahun kowe iso video ki nggak besok? Oh bisa gitu. Jadi waktu itu tak lakukan aja. Yang penting aku bisa nyicil kameranya dulu. Nah nanti sambil jalan sambil belajar. Gitu. Makin lama kan makin serius. Terus tiba di suatu malam itu mungkin di setahun setelah kamera itu. Sorry berarti 2011 Mas. Karena 2012 aku menerima telepon itu. Aku lagi ngejob di Hotel Tentrem. Ngejobnya wis ngeri ya. Wedding. Wedding di Hotel Tentrem kan gak sembarang orang bro. Ya alhamdulillah lah di tahun pertama kan bisa nyicil kamera tuh gitu. Jadi singkat cerita aku waktu nyuting sama temanku berdua. Aku dapat telepon. Enggak tak save nomornya. Aku sopo yo. Tapi nomornya nomor sidik wong lawas iki mesti. Tak angkat. Halo Gus, jare kowe main video saiki. Sopo iki? Erik sopo? Erik Sukamti. Weh, habis kowe ketemu aku malam ini bisa enggak gitu. Aku mau ngasih kerjaan buat kamu. Waktu itu Erik Sukamti itu adalah teladanku. Oh iya, sampai di dunia DIY video ya, di video yang maksudnya waktu itu emang skena film kan nggak kayak hari ini ya. Ngomong-ngomong basis, Erik Sukamti bukannya basis? Oh iya, pengecualian. Pengecualian ya. Terus tadi pengecualian. Soalnya pangrok Mas. Gurunya DE juga. Jadi suatu malam aku terima telepon dari Mas Erik, langsung tak tinggal job itu. Bro, titip ya. Iki aku no gawean sing luwih penting gitu. Langsung waktu itu malam itu ditawarin kerja untuk menjalankan Euphoria audiovisual PH-nya Endang Sukamti. Ya udah langsung 2012 masuk itu. Sisanya adalah sejarah. Penuh kenikmatan. Sisanya adalah penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Iya. Ikut konser di mana-mana. Iya. Enggak sih. Jadi aku kerjanya itu di kantornya Mas. Jadi Endang Sukamti kan punya PT. Aku di kantor, jadi aku gak ikut manggung. Jarang ikut manggung. Tapi aku lihat di beberapa videomu di YouTube gitu ya. Itu aku lihat ini kamu beberapa kali kan ikut kota-kota tertentu. Oh, yang konsep video konsernya Endang Sukamti itu bukan kamu? Ya, langsung Erik. Video konser. Oh, kalau konser ada videonya itu. Mas Erik sih tetap. Waktu itu aku cuman jadi apprentice ya. Jadi beliau tuh carinya editor. Kowe neng video opo Gus? Aku kameramen Mas. Aku kebetulan golek editor ya bilang gitu. Tapi aku pengen banget kerja karo DE. Aku iso ngedit Mas. Aku ya iso gawe teh kok Mas. Itu aku langsung. Karena waktu itu menurutku kapan meneh aku iso berkarir bareng sama idolaku gitu ya. Betul.
Apa yang membuat kamu begitu mengagumi Mas Erik Sukamti? Mungkin banyak spirit yang sampai hari ini aku juga yakini itu adalah tidak takut mencoba gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin ada beberapa hal yang kalau kita mikir susahnya kira tekan-tekan. Sing penting digarap sih gitu loh. Iya. Nah itu banyak nilai-nilai itu sampai hari ini. Dan dia mirip kamu ya. Dia berlatar belakang musisi tapi sangat menguasai video ya. Ya mungkin salah satunya aku secara tidak langsung banyak terinspirasi juga Mas. Oke. Sepanjang berproses ya. Sampai sekarang masih kerja sama Mas Erik ya? Kalau kerja secara profesional udah enggak. Dari 2020. Karena tapi sekarang lebih enak. Sangunnya wis amin. Enggak, maksud saya sangu itu sangu ilmunya ya. Baik ilmu nama gitu kan. Oh sekarang udah punya PH sendiri. Ya alhamdulillah udah punya PH sendiri. Oke. Jadi 2020 itu 8 tahun aku kerja sama Endang Sukamti. Sip lah itu 8 tahun. Aku bikin sendiri. Malah lebih enak karena temenannya kan sekarang tidak ada struktural ya. Iya. Oke. Sekarang banyak mengerjakan proyek apa kalau di kantormu? Apa aja? Boleh kok sambil ini apa namanya kliennya apa, boleh sambil promosi. Apa aja sih Mas? Gitu karena mungkin nama kalau ininya apa aja? Apanya? Nama perusahaannya apa aja? Gas namanya. Gas. Iya. Nggak ada kepanjangannya? Gelora Abadi Sentosa. Cocok logi sih. Lebih apa? Spesifik ke apa? Mungkin tak ceritain sejarahnya gas dulu ya. Monggo. Jadi 2018 itu aku sempet jadi gini ceritanya Mas. Kameraku 550 itu ketika aku kerja di Endang Sukamti, kuputuskan aku jual karena kamera kantor kan lebih bagus. Sorry, aku tanya karena aku seneng kamera. Kamera kantor apa waktu itu? Waktu itu ya 5D Mark II. Wah, 5D Mark II ini yang baru-baru ini yang bukan di endorse sih, dipopulerkan lagi oleh Govinda Rumi kalau nggak salah. 5D DSLR? DSLR? Oh ya? Iya. Jadi aku baru tahu. Dia pakai. Jadi aku gitu. baru tahu di video dia yang pendek itu. Dia dulu memulai karir profesionalnya salah satunya dengan kamera itu, Govinda Rumi. Gitu. Tapi emang 5D Mark II apik banget, kayak film sih kalau hari ini dilihat ya. Gambarnya kayak noise dikit gitu kayak. Iya. Tapi nggak tahu kalau video karena aku nggak ngerti kalau video. Tapi katanya kalau untuk fotografi dia fokusnya agak susah katanya. Karena aku malah nggak pernah tak pakai foto Mas, pakainya video manual tuh kalau. Tapi waktu itu 5D Mark II tahun 2012 itu larang Pak itu Pak. Iya, top tiernya kamera. Iya, top tiernya mirrorless kamera. Kan itu waktu itu. Iya. Gitu. Terus aku putusan dijual. Nah, 6 tahun kemudian aku terus punya hasrat pengen punya kamera sendiri. 6 tahun kemudian 2018. Aku menikah 2017 terus 18 itu gini. Kruku ngipasi kamera. Mojok kameranya tuh masih pakai bye fever. Sorry gue ini memang mendistraksi Bajido. Aku ini nelosot tenan lho. Kruku ngipasi kamera Bajido. Iki overheat. Iya. 6.500. Ruangan seadem iki overheat. Biasanya enggak. Mas, budgetmu bye fever itu di total setahun habis berapa? Mending upgrade kamera deh Mas. Enggak, udah kita selalu setiap tahun update kamera, cuman ya mungkin karena sering dipakai ya. Mungkin brand yang Ezra Tinder soalnya. Udah enggak ya, nanti kita main lah. Oke. 2018 beli itu kamera. Aku beli kamera Fujifilm X-T10. Fujifilm X-T, aku pernah punya. Pasti. X-T10, X-T20.
Pasti. Pernah Mas Putut punya. kan Fuji user. Kemarin aku ketemu pakai Fuji yang baru kan? X5 ya. Iya. Nanti itu panjang ceritanya. Oke. Nanti kita buka Oke, kotak ini. oke. Nah itu aku terus malah malah baru sinau fotografi itu 2018. Karena punya kamera yang fotosentrik. Kan selama ini kameranya kan video-video terus tuh. 550, 5D-nya Oke. kantor, Sony Nggak, A7 kenapa waktu kantor. itu memutuskan beli Fujifilm X-T10? Ya seperti layaknya rumah tangga baru lainnya. Butuh tuku kamera, tinggu foto-foto, nek dolan, dan lain-lain gitu. Nah aku dapat Fujifilm X-T10 itu, kebetulan hari pertama aku punya kamera itu, istriku tuh ngejak ke pasar. Oke. Aku moto nih pasar, ngawur aja loh mas, pakai lensa bawaannya itu. Waktu itu udah zamannya Instastory, tak upload di Instastory, tak edit sedemikian rupa lah, wes ben koyo street fotografi kayak. Ternyata tuh banyak yang nanyain, "Iki kamera apa mas? Motretnya piye? Neng ndi?" gitu. Sakjane nganu yo. Kalau itu ditanyain dulu nggak masalah ya. Tapi kalau zaman sekarang kan kadang kita motret bagus, kameranya apa? Fokusnya ning kameranya apa ya. Oke, terus Gitu. Terus aku waktu itu di Instagram udah lumayan banyak lah followernya karena kecipratan dari Endang Sukamti ya. Jadi banyak followerku yang kamtis juga. Tak jawab sisi gitu ribet ki, terus tak bikin Instastory. Kalau mau tahu motretnya, besok Sabtu kita janjian aja ya di pasar Kota Gede. Aku waktu itu ngawur kamu selalu Kota Gede ya, jadi ya kan pertama toh. Homeland. Tapi pasar Kota Gede itu bro, kalau pagi cahaya cerah memang pencahayaannya paling bagus. Ya setengah di antara dalam. semua pasar yang pernah aku datangi ya. Mungkin karena hari ini pasar kan udah pada direnov semua mas. Jadi kita nggak bisa dapetin scene matahari celorot-celorot itu loh. Tapi di Kota Gede dapat. Iya, karena itu kan atapnya nggak direnov toh. Oh iya. Jadi yang sesi daerah daging yang belakang itu kalau jam 6:30 setelah ada warung masak nasi dibuka nasinya kan keluar iya. uapnya kena matahari di derajat tertentu terus jadi ray of light. Banyak iya. Oke. Aku bikin itu iseng tak namain hunting pasar. Hashtag hunting pasar. Lah kok meledos mas ternyata. Di Jogja tuh banyak lah, waktu itu mungkin 50 orang yang tiba-tiba datang untuk ikut motret. Terus kota lain pada merry ceritane gitu. Jakarta bikin dong mas ini. Ada ya udah kalian bikin aja, nanti pakai akunnya hunting pasar mana gitu. Meledos mas. Hunting pasar tuh 2018 sampai 2020 kita punya 80 kota di seluruh Indonesia. Street human interest gitu. Mostly motretnya di pasar. Iya. Jadi asik sih memang pasar. Ya, sebenarnya kan kalau mahasiswa fotografi biasanya prakteknya sama dosen disuruh hunting ke pasar karena kan ngelatih mental juga. Harus interaksi, pepet-pepetan. Betul. Nah itu aku kan nggak dapat itu di kuliah gitu. Karena nggak ngambil jurusan gitu. Akhirnya rame. Nah dari situ visibility-ku naik juga, YouTube-ku naik juga. Akhirnya waktu itu udah YouTube-an ya? YouTube kalau video pertama di YouTube 2010. Oh, cuman pakai mini TV. Lama nggak di inilah. Terus aktif 2014, vlog 2018, peak-peaknya itu karena hunting pasar. Nah, sebelum kita nanti lanjutin soal fotografi, kita lanjutin soal karir di videographer. Sekarang udah banyak bikin klip berapa band, bro? Aduh, nggak tak hitung ya mas. Oke lah pokoknya. Yang diingat band apa saja? Jogja ya, kalau Jogja. Jogja dulu aja deh. Dog, terus semuanya ganti Leto, terus baru kemarin. Endang Sukamti jelas karena karyawan ya biar nih. Kalau nasional mungkin The Massive, Niji,
Slang, Iwan Fals. Iya. Terus siapa lagi ya? Pantesan M11 kebeli dengan Belum, Mas. mode. Belum. Belum apa M240 ya? Ya M240. M240. M11 pengen ya? Terlalu modern ya Mas. M10. M10 terlalu modern. M9 sih. Malah M9 ya. Mas Putut pernah pakai M toh? Aku belum pernah pakai M. M9 tuh kayak film rasanya. Ini yang 100 tahun diperingati apa? M11 kan? M11 kalau 100 tahun. Kalau M9 itu keluaran 2009. Jadul banget. Iya. Itu feel saya masih kayak pakai film. Kalau M11, M10 kesini itu udah digital ya, kerasa banget. Ya ini nanti kita jadi band-band Jakarta juga semua. Iya. Setelah Endang Sukamti gitu ya. Itu ingat nggak band mana yang minta dibikinin video klip? Setelah Endang Sukamti. Ya kan dulu bikinin Endang Sukamti. Terus kemudian kan mungkin masih ada di kantor itu atau sudah keluar atau yang dibikin gas gitu. Oke. Soalnya kan karena aku main musik juga tuh Mas, jadi banyak bersinggungan dengan teman-teman musisi gitu loh. Jadi ketika mereka mau bikin klip, ingatnya aku karena di Instagram, di sosial media kan aku ngepost syuting-syuting, bikin video-video itu. Itu ingat nggak? Selain Endang Sukamti kan dulu pasti yang dibikinin Endang Sukamti dulu. Oh ya, Piwi Gaskin gitu-gitu. Siapa Okay. lagi ya? Aku ini kira tahu ada deh. Ya pertanyaan saya lebih spesifik. Kalau kayak slang, itu ceritanya gimana? Nah kalau slang itu waktu sama Endang Sukamti. Jadi masih sama Endang Sukamti, masih di kantornya Endang Sukamti. Betul. Kita memang approach ke slang untuk apa ya istilahnya itu, kita bikin portfolio juga waktu itu. Itu yang apa, lagu apa? Anti nuklir. Aku ora kelingan. Tapi kalau yang Iwan Fals saya tahu. Iya. Yang Iwan Fals beberapa kali. Bahkan pernah kalau nggak salah ke Wairebo ya. Ya itu sama Mas Erik juga kalau itu. Iya. Kamu ikut ke Wairebo? Enggak. Ragu lagunya Mas. Endang Sukamti itu kuat ya, walaupun agak ini juga ya, agak gemuk juga kan. Teman-teman Sukamti itu suka banget outdoor. Begitu. Jadi aku terakhir ikut aktivitas outdoornya 2017 di Raja Ampat, sebulan naik pinisi. Ya, itu. Sayang sama Marjuki ya? Mas Juki setelah itu. Iya. Endang Sukamti, aku ngerti. Itu yang mau bikin album. Terus nge-camp semacam workshopnya di pinisi. Itu kegiatan outing terakhir yang aku ikuti itu. Iya Pak, tapi itu kegiatan outing larang itu Pak. Saya kan tahu sewanya pinisi sehari berapa. Itu berarti berapa hari di pinisi itu? Sebulan, 30 hari. Buset, sebulan Pak. Pas poso, sambil berlayar. Jadi nggak nginep di hotel. Kalau di pinisi ngapain nginep di hotel? Lebih enak di pinisi. Jadi ketika kita cerita itu tuh banyak teman-teman yang menyangka kita itu tidur di hotel, terus ketika mau beraktivitas kita naik kapal lagi jalan gitu. Kekeliruan terbesar. Banyak yang ngira tuh Anda harus naik pinisi dulu. Itu lebih menyenangkan dari hotel. Gitu. Kamarnya juga AC, kamar mandi dalam, air hangat. Terus makanan semua itu semua servisnya ada chefnya. Yang nggak ada cuma satu. Apa? Internet. Gak apa-apa lah. Yang penting masih bisa nyelam mandi laut, mancing ya kan. Kena angin laut. Sebulan bro. Kebayang aku mahalnya itu. Hebat. Tapi itu juga jadi konten, juga jadi video klip. Juga akhirnya jadi lagu kan ya. Worth it lah. Ya, nek penulis kuat lah ya ngono. Ada penulisnya juga waktu itu. Iya nek kan penulisnya Nunut. Nunut dalam rombongan itu. Nek misalnya aku dewe ya. Kan ya. Ya. Oke. Gini bro. Apa yang
Kalau orang mau bikin ini supaya sekalian berbagi ilmu dengan teman-teman ya, terutama teman-teman yang menekuni dunia videografi. Kalau orang mau bikin video klip, kira-kira tahapan kerjanya itu kayak apa sih? Itu simpel pertanyaannya kan? Musik video itu subgenre filmmaking mungkin ya, yang paling mudah Mas, paling gampang. Masa? Kenapa dibilang paling gampang? Karena tidak ada pakemnya. Kamu mau bikin nyanyi aja bisa, kamu mau bikin nggak ada adegan nyanyi bisa. Dari Ah. dokumentasi yang kemarin dimasukin bisa. Nggak ada pakemnya, nggak harus ada sound, dialog. Mungkin ada yang sekarang pakai seperti itu, tapi nggak harus gitu. Jadi kalau ditanya, kalau mau bikin video klip yang harus dilakukan apa? Kalau aku pribadi, aku minta lagu sama liriknya. Kasusnya kemarin sama Leto. Kan? Aku minta lagunya, kasih liriknya. Terus aku diskusi sama Patuk. Waktu itu kesempatannya sama Mas Patuk. Ketoknya tentang iki ya. Ambuh, terserah kowe gitu. Suruh interpretasikan sendiri. Bro, kalau disuruh interpretasikan sendiri jane luwih angel toh. Betul. Iya kan? Betul. Kui kurang ajar kok seniman-seniman. Oke lah video. Lu yang malas mikir sih Mas gitu. Lebih ke yang namanya interpretasi itu kan lebar kan. Iya. Bisa saja kita kan punya kekhawatiran ya, punya kekhawatiran. Ini mungkin jangan-jangan bukan ini terus tiwas digawe konsep ngene-ngene jebule. Oke. Nah itu makanya aku yang ketika dibilang terserah kamu interpretasimu aja gitu. Aku tulis, aku kasih skripnya dulu kan. Kok nggak ada perlawanan ya? Biasanya klien tuh sering kayak gitu Mas. Oh gitu ya? Kurang cocok Mas, atau Mas ini tambahin ini boleh nggak sih, atau disangkut-sangkutin sama ini gitu. Oke, aku coba gitu. Kalau itu lebih enak ya. Iya, itu kan istilahnya revisi. Betul. Kan ada yang mungkin enggak Mas, enggak kayak gini. Terus suruh beda, bikin yang beda lagi. Jarang sih kayak gitu, hampir nggak pernah. Karena gini, musik video kan dari musik dulu baru videonya. Kan berarti kan tetap videonya itu visualnya kita memvisualisasikan musiknya. Nah, bagaimanapun juga kan aku harus ngobrol sama penulis lagu atau liriknya kan. Sesuai nggak sama yang kamu mau sampaikan gitu kan. Nah biasanya kan langsung penulis lagunya atau band atau musisinya itu sudah punya bayangan. Ini liriknya tentang cinta pada pasangan misalnya gitu. Nah, oke, arahnya akan ke situ. Kita twist aja dari lirik-lirik. Kan sebenarnya lirik itu kan kayak story film juga Mas. Ada setupnya, ada konflik, terus ada resolve-nya. Tapi mungkin strukturnya ada yang sekarang kayak sosial media tadi ya, penulisan sosial media. Dirubah-rubah, diurutannya dirubah-rubah. Nah, dari situ kan kalau udah cocok sama liriknya, nontonnya juga enak. Karena kan ada kata-kata lirik itu yang didengar sama orang, didukung sama visualnya yang kita tampilkan. Nah, waktu sama teman-teman Leto itu kan nggak manut kowe Gus bilang gitu. Waduh, angel banget iki. Ya udah, aku bikin sesuai dengan interpretasi. Dan nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Cuma perlawanannya ketika mau di take mau nggak mereka. Iya kan? Sabrangan sama nggak mau. Bocah angel. Rumah sana wis tua mau isi nom kok. Lah iya tuh. Masih muda kok. Iya. Iwan malas aja masih oke kan. Tapi ada nggak yang paling bukan menyenangkan, yang paling kamu ingat bikin video klip yang wah, ini hal penting dalam hidupku ini gitu. Ada dua Mas yang paling berkesan. Yang pertama, yang paling berkesan sampai hari ini itu adalah Shaggy Dog Saidan. Jadi Shaggy Dog Saidan itu dibikin versi barunya tahun 2018. Oke. Nah itu sama teman-teman Shaggy Dog, aku yang suruh nerjemahin. Jadi nah itu lebih enak lah ya. Saidan, masa kowe arep ning kali urang. Iya kan? Iya. Selain kan lagunya kan waktu aku SMA, sing ngrungokne Saidan Mas. Jadi kayak punya
nggarap lagu sing ket biyen tak dengerin gitu. Yang kedua itu ada salah satu yang paling terkenang sampai hari ini. Di awal karirku di Euphoria waktu itu suruh jadi director. Gitu. Jadi kita berangkat ke Jakarta selama 4 hari untuk mengerjakan 3 project video klip. Wes laris Mas waktu itu Mas. Ngeri. 2015 kalau nggak salah. 3-3-nya itu urut-urut harinya itu loh. Nah hari pertama itu aku mengerjakan untuk girl band namanya Tine Bell. Itu adiknya Cherry Bell lah gitu. Jadi Cherry Bell punya second group gitu namanya Tine Bell. Band itu ya adik. Sangat itu sing cilik sing SMP ngono ning Tine Bell. Pressure-nya tuh tinggi banget karena pertama kalinya aku kerja sama tim Jakarta. Karena kan aku cuman sendiri sama asisten Tapi sutradara. kamu art directornya? Sutradaranya. Sutradaranya Iya. bahkan. Oke. Jadi waktu itu kan digojlok bener di situ gitu loh. Kok digocok kan sutradara? Maksudnya secara sistem produksi. Karena kan kita kalau di Jogja banyak produksi sing Ya. konco dewe lah gitu. Itu aku harus sama tim yang bener-bener aku nggak kenal dan aku harus tahu psikologisnya mereka gimana. Kalau aku pengen minta kayak gini, biar dia tetap nurutin, tapi kita tetap happy gimana kan? Ada sisi itu kan. Saking stresnya, waktu 4:30 pagi mau berangkat syutingnya aku mandi itu di hotel sambil gini iso ngilang, aku ngilang gue tidur lagi sih. Karena kan ya bayangin aja pertama kali berangkat ke Jakarta langsung 3 band in a row gitu. Jadi pressure-nya tuh tinggi banget. Dan aku kan dari dulu produser director Mas. Jadi gak cuma kreatif aja ngurusin produksi manajemen juga. Gitu. Itu sih yang paling berkesan. Kalau lainnya kayaknya udah mulai hafal pola-polanya ya gitu. Jadi kalau lagu-lagu yang seperti apa, liriknya seperti apa, bandnya, pencitraannya seperti apa, itu kita sudah hafal. Nah bro, aku kan mengikuti kamu, kalau video jarang aku tonton. Tapi kalau udah ngomongin kamera, street fotografi, aku nonton. Di Indonesia ini ya ada sih, tapi yang konsisten gak banyak. Misalnya Pak Ececin, itu aku selalu ngikutin tuh setiap seminggu sekali. Info fotografi itu keren bro. Beliau memang pinter sih ngajar ya. Terus Mbak Marta Suherman gitu ya. Maksudku yang reguler ada kontennya loh ya. Dulu kan kamu lumayan reguler terus tiba-tiba kok radisi suwe. Ya ada beberapa lah gitu. Kalau hanya sekedar orang diwawancara soal kamera gitu, soal fotografi ya banyak lah. Cuman yang konsisten mengisi terus memberikan pembahasan gitu tuh nggak banyak. Spesifik fotografi ya gitu. Nah, fotografi sekarang bagimu, kamu bekerjanya sebagai videografer dan sutradara, intinya tetap di videografi. Nah, fotografi sendiri itu dalam hidupmu apa nih? Waduh, banget aku mikir. Hobi kah? Apa saat menenangkan diri? Kalau Mas Putu tanya itu tahun 2018, aku jawabnya akan gini. Jadi fotografi itu jadi comfort zone. Ketika aku di video harus ada apa sih istilahnya Mas, sama kliennya jalur ingin aku ketubiye gitu, ada apa namanya, ada toleransi tertentu gitu ya, harus aku adjust. Di fotografi tuh enggak, karena kan aku enggak profesional kalau di fotografi. Betul. Senengku toh. Gitu. Jadi bener-bener kayak zona nyamanku gitu loh. Dan itu memang kamu tekuni sebagai sebuah hobi. Iya, aku enggak professionally motret. Masa sih? Nenek endorse. Kan video Mas, saiki jarang endorse. Kalau aku endorse kamera gitu pasti outputnya kan video. Dan brand yang mengendorse aku itu kan outputnya video centric. Iya, tapi lo mix itu ada yang fotografi centric. Ya ada, tapi kan dia milih
KOL itu berasa kok ucap akhirnya. Ora apa-apa, sama ngerti arti kontrak meneh. Lagi banyak loh kamera Lumix. Enggak juga. Aku yang apa? Sejak sebetulnya ya aku tuh pengen beli itu G9 ya. Mark II. G9 dulu, baru nggak kebeli G9 Mark II gitu. Terus ini yang mau keluar S1R Mark II mungkin. Aku nggak dapet info bocoran. Kalau di luar udah Tianjin Compact. Oh ya. Nah kita nanti mau ngomongin itu. Kenapa Compact bisa hype lagi? TZ99 aku masih ingat. Aku punya tuh tapi tak ingin kasih ke. Bisa zoom jauh banget gitu kan? Iya. Nah kalau aku bro. Kamera itu awalnya, ini teman-teman ya, aku memang suka kamera. Suka mengoleksi lebih tepatnya. Suka motret sesekali. Enak ngoleksi sih. Kalau aku dulu sangat tak pakai itu memang untuk kebutuhan. Jadi kan aku peneliti lapangan. Kalau teman-temanku itu seangkatanku, aku peneliti lapangan kan hampir 10 tahun ya. Bener-bener di lapangan dari bawah lah. Dari interviewer di lapangan gitu ya. Nah kalau kita di daerah-daerah tertentu, misalnya kita butuh data-data di desa misalnya, itu mesti fotokopi itu muskil. Jadi kameraku itu fungsinya ada 2. Pertama mendokumentasikan dokumen itu dengan aku potret, sehingga nanti ketika aku balik Jogja, aku bisa menuliskannya. Dan yang kedua, itu memotret suasana untuk mendeskripsikan kira-kira landscape-nya, situasi tempat itu bagaimana. Jadi untuk mengingatkan itu. Jadi ketika teman-temanku pada beli laptop, aku malah beli kamera. Aku beli kamera pertama kali itu 2004. Dalam konteks aku nggak ngerti kamera, pokoknya tak style auto, motret karena kebutuhannya untuk itu. Aku masih ingat itu Canon G5. Prosumer. Ya. Itu G itu aku pernah punya 3. G5, G7, terakhir G9. Nah, baru setelah itu mulai berselancar. Semenjak itu setahun aku selalu beli kamera 2 kali. Jadi kalau kira-kira dikumpulin, kamera aku ini jumlahnya 40 bro. Tapi ada 40 bener? Yang sebagian besar sudah ada yang dibahkan, ada yang. Aku hanya menjual kamera satu aja. Maksudnya satu paket aja. Ada dua kamera sama 3 lensa. Itu Fujifilm semua. Kenapa? Karena tak simpen ning laci kayu ning jero lemari. Tak buka ngelokor kabeh aku wis mumet. Gitu. Nah ini beberapa. Kita buka ya kotak Pandoranya ya. Sambil ini beberapa saja yang dari aku koleksi ya. Kita nanti bahas satu persatu lah. Baunya tuh kayak kita yang buka yang idolaku dulu lah ya. Yang sering aku pakai. Untung aku serah kudu ngomong ke satu brand ya. Oh, nggak boleh ya kalau kayak dulu nggak boleh. Ini Monster ini. Mark berapa? Mark 7. Sampai Mark berapa sih paling baru? Ini baru. Ini nggak ada penggantinya, belum ada penggantinya. Aku pernah punya Mark 6. Bukan jatuh. Mark 6 aku naik kapal Sandek, kapal tercepat di Sulawesi Barat. Bisa ono baterainya. Aku mau atau tak cek. Terus ini kan nggak water resistant. Iya. Jadi tak taruh di bawah kena air laut. Ini? Enggak, yang 6. Oh yang sebelumnya. Nah. Kiki so selfie tuh mas? Oh. Kamera vlog ya. Ini kamera vlog ya. Tapi kan aku bukan orang video maker. Jadi ini lebih ke zoom-zooman. Jadi kalau aku males misalnya ke outdoor, males bawa kamera, aku hanya bawa ini. Terus ada lagi yang aku sangat suka. Nah, bukan ini. Agak sing anyar gitu iki. Enggak, bro. Aku termasuk bukan. Ini keren ini, bro. Ini cepet banget. Kalau street
pasti Iya, menyenangkan. iya. Karena sekian GR3 detik, ya? GR3. betul. Ya. Tapi bukan yang X ya. Oh, yang 28 mili. Betul. Nah jadi ini saku kanan saku kiri kalau udah dibawa itu udah kayak cowboy bro. Serius, udah kayak cowboy ya. Siap tempur pokoknya. Ya, ini begitu nyalain cret langsung bisa motret. Betul. Keren banget ini. Monggo. Lucu ini. Ya lucu. Lucu nih. Isa no baterai nih. Asli lah. Lo gak pernah dicas besar di sini? Aku pokoknya nggak tak simpen meh tanggul lagi tak ini. Jadi semua kaidah penyimpanan ini tuh aku nggak punya. Baterai selalu tertempel, SD card, memory card selalu tertempel. Gak pernah aku ini. Ya kalau underwater ini. Oke, Olympus. Iya, ini ada yang keluar versi terbaru yang 7, Ya, tapi tak lihat bedanya agak nggak jauh ya. Apa ini kan problemnya kalau ya kayak gini itu di sensornya nggak pernah bisa gede. Oh, iya. 1 inch biasanya. Itu malah ada nggak ya 1 inch ya? Ya aku agak heran juga sih mereka ngeluarin ini hari ini. Karena ada yang GoPro banyak itu. action cam tuh kalau mau buat masuk ke air. Betul sih, cuma action cam itu ini bisa sambil di darat. Misalnya aku seneng itu separuh air itu. Oh, bisa kayak pakai Doom. Iya, mirip itu Oh, lah. dia bisa gitu ya? Enak, jadi orang-orang kadang bingung, ini pakai kamera apa ini? Okay. Kok di tengah air berani dia gitu. Orang nggak ngerti kalau aku pakai ini. Gitu. Kalau action cam kan banyaknya soalnya jadi fish eye, iya. Kalau ini enggak gitu. Jadi separuh pas gelombang gitu, aku masuk ke air tak potret separuhnya. Nggak, biar ini keren-kerenan aja. Oh ini cuma iseng kalau ini. Ini ini pocket ya? Aku lebih menyukai pocket. Ini XF10. XF10. Tapi nggak interchangeable. Ya. Enggak. Yo, lawas tuh mas. Lawas. Bisa ngono lah. Habis baterainya. Habis ya baterainya. Itu asik juga. Berapa tahun kayak gini-gini pada nggak dikeluarin? Embo ya bro. Bertahun-tahun. Enggak sih. Apa Mas Putut rutin aku melaku gak bawa yang ini satu gitu. Kadang aku ada yang kayak gini bro. Yang itu tuh contoh kayak gitu tuh aku pengen punya aja. Dan itu sering. Apa ya? Pengen aja, udah lama nggak beli kamera, terus beli, walaupun nanti kadang-kadang ya mungkin dihadiahkan atau ini ke teman gitu. Kayak ini yang kamu lihat kemarin. Enggal kalau menikah. XM5. Ini menyenangkan karena kita bisa lewat sini kan, apa untuk film simulationnya. Ini yang brengsek bro. Iya. Ini tuh aku nyari 3 tahun. V apa VI? V. 5 maksudnya itu kan? Iya. 5. Aku nyari 3 tahun 2 tahun nggak dapat. So dikatrol uang. Hute square hute niatnya dikilar lagi. Dimodali sidik. Kolektor. Ini intinya aku nggak dapet lah. Ada 2 kamera yang aku cari nggak dapet. Ini dan XE4. Oh XE4 bukannya gampang mas? Enggak. Susah XE4 itu. Kenapa XE4? Karena E dan 4 itu terlihat EA. Kayak dan kameranya kecil. Aku suka yang kecil-kecil. Kameranya kecil. Kan XE4 itu alternatifnya yang nggak beli ini jadi mendang-mending. Dia beli itu interchangeable. Betul. Tapi itu langka. Oh gitu ya. Aku tuh sampai 7 atau 8 toko selalu dipajang kan. Tapi nggak ada lagi stok barangnya segitu ya. Biasa kayak ini. Nah ini dapat baru aku. Kan ini dikatrol lah bisa-bisa nih. Secondnya lebih mahal. Secondnya lebih mahal kan nggak masuk akal. Aku datang di Jalan Kaliurang di DOS udah tak sebut lah. Aku tanya, Mas, kalau sebetulnya X100V itu X105 itu masih ada nggak sih gitu? Masih Mas. Cuma tidak semua toko itu dapat
gitu. Tapi kalau sini dapat Mas, tapi ya nggak tahu berapa bulan sekali. Tapi pasti dapat kok Mas. Asal ini aja Masnya kalau pengen punya DP. Iya. DP-nya terserah. Tak DP kalau nggak salah 1,5 juta. Karena aku tahu ternyata harganya di harga normal. Jadi aku dapat ini harga normal. Cuma nunggu 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ada satu kamera bro. Yang aku. Iki. Gonge. Enggak. Kalau ini yang ini dulu. Nanti gongnya yang belakangan. Aku pertama kali pakai Micro Four Thirds. Ini baru aku. Aku belum pernah punya. Ternyata oke juga. 45. Kan aku ini karena kamu pakai Lumix kan. Ini kan satu MFT. Iya, MFT. Ternyata MFT tuh keren juga gitu loh. Maksudku asik lah. Iya. Makanya sok-sok aku pengen. Lucu ya, ini kayak analog loh. Iya. Ini juga Olympus sempat dikatrol ini harganya. Nah, kalau ini aku ndadak nek liyane aku raijen bojoku, Bro. Nek iki, Bro, diskusine telung dino. Q3, Q2. Oke. Q2 saya punya, saya dapat antrian ke 77 karena seingatku dulu hanya mendatangkan 100 kamera. Ini berarti sekitar 2000 4 tahun 5 tahun ya. 4 tahun 5 tahun lalu. Harganya masih untuk lah bro. Makanya ketika kamu punya M tapi problemnya ini keren bro. Mong apa? Abot. Oh, karena full frame. Abot. Leica dan memang saya di rumah masih punya tapi yang interchangeable. Jadi yang ada banyak lensanya gitu. Aku punya. Tapi ya kira-kira yang berat di aku itu kalau ada kamera mau keluar. Kok ini sumpah aku wis ora pengen tuku aku. Mek goro-goro kok dibahas terus penasaran kan. Ya wis lah. Tapi habis ini kecil banget ini kayak ini hampir seukuran dan aku kan punya karena aku punya XT5 jadi aku bisa gonta-ganti lensanya pakai ini gitu. Oh ya betul sama mountingnya asik ya kamera itu pada dasarnya iya ya sebaik-baiknya kamera itu kamera yang dipakai bukan dijual. Tapi ngerti lah bro. Padahal saya ini kalau motret nggak pernah tak simpen. Kok iso? Jadi udah tak pindah di HP. Lalu kartnya? Aku unggah ke IG. Terus nanti tak hapus. Oh, kartnya nggak di backup lagi? Oh enggak. Jadi aku nggak ada. Kemulan aku tuh hobi-hobi ngawur. Nah aku malah Mas. Aku dari awal beli kamera pertama tadi tahun 2012 itu nggak ada satupun file yang aku delete. Oh iya. Beberapa semua teman fotografer gitu. Aku aja yang kentir. Kadang-kadang males nyimpen harddisk dan lain-lain kan. Enggak, aku itu memang fungsinya untuk tahu nggak di IG. Langsung instan itu pun di IG itu pun sebetulnya lebih ke untuk ilustrasi karena kan aku penulis. Iya. Jadi kan lebih untuk tulisannya aja. Tapi on iso fotonya rada apik. Ilustrasi nih kameranya 40. Enggak tinggal ya yang 20 udah di inilah ada yang dibahkan di mojok. Ada yang dibahkan di mojok. Ya sebenarnya sederhana. Iya. Ini atas izin istriku. Serius. Karena gini, dia itu kan tahu aku ini kerjanya aneh kan. Nulis kan mikir, hobinya moco Pak. Jadi kadang-kadang dia kasihan, Mbok kamu cari hobi. Satu-satunya yang melekat di aku, hobi yang aku biasa bawa kemana-mana waktu penelitian itu ya hanya fotografi. Dan aku suka bentuk kamera. Gitu.
Ya tapi ya sebagian sumbang-sumbangin lah di teman-teman. Ya, yang disumbang-sumbangin kelasnya udah kelihatan ya, yang masih disimpan kelasnya apa? Oh enggak bro, ada yang tak ya? sumbangin A640. A640 apa mas? Sony. Oh lama, tipe lama. Iya, tapi dulu waktu aku beli baru. Oh sebelum Alpha seriesnya yang hari ini ya. Gitu ya. Terus zaman DSLR aku D berapa ya? D7. Iya. Nikon tuh. Aku Nikon punya yang pocket tapi udah tak ini. Ya ada yang di rumah tinggal yang ya kayak Sony R4 A7R A7R4 A7R4. Serius lu? Lu serius bro? Tapi kan Radingo. Sebaik-baiknya kamera ya. Ya sama X-T5 ada tuh. Tapi kan kalau itu sekali beli yang Sony gitu ya. Iya. Yang berat kan beli lensanya bro. Iya benar. Nah, kalau beli bodinya sih. Kalau untuk hobi ya mending kamera point and shoot. Enggak, kalau yang kayak gini aku memang hobi. Yang kecil-kecil itu aku memang hobi. Ya, cuma kadang-kadang ya wes lah kayak ini udah nggak pernah tak pakai nih. Mas, kamu kok milih yang hitam? Kenapa? Karena favoritnya pada yang silver. Yang ini ya. Karena adanya itu kan aku nginden toh. Adanya yang hitam aja. Adanya yang hitam. Ya? Oh, ada favorit-favoritan ya. Aku malah ngerti. Paling seneng kan orang-orang pada yang silver. Aku pernah punya tapi yang T ketiga, generasi ketiga. Oh, T tahu. Terus setelah itu F ya? F ya. Ini aku ada yang Q1. Buset, ngeri juga. Ya orang yang ngeri gitu. Itu udah apa ya? Kamu punya M240. Terus Q1. Oh, M240 itu juga bukan hanya M240. Bukan kerjanya nih visual, Mas. Ora apa-apa nek videografi. Bisa juga video juga. Yang bahaya di kamu itu bukan M240-nya, Pak. Apa? Lensanya. Wah, aku itu setiap orang kan pengen setiap ini kan mumpung Januari ya. Ini Januari atau Februari lah ya. Setiap Desember itu bertekad, ya Tuhan, pokoknya kalau bisa tahun depan enggak beli kamera. Ini akhirnya tuku. Padahal tak tekati ojo ngono. Karena kan orang iki wae aku bingung nganggone ngopo. Karena apalagi aku setuju sama kamu. Kamu pernah mereview sesuatu yang aku setuju. Iki. Ora. Apa iki? Ora. Aku sangat setuju. Kamu pernah mereview ini. Aku sangat setuju. Tapi aku yo isih nganu bro. Isih wah mosok iki sing paling apik sih. Goro-goro Pak Arvin Rambe. Aku tuku iki. Iki apa iki Mas? Fine X8 Oppo. Itu pun mas digerek. Aku masih nyoba nyari yang Huawei Piura 70. Jenengan tuh update juga ternyata ya? Update bro. Sama apa? Perkameraan bahkan di sampai handphonenya. Ini aku tahu ini baru keluar SL3S. Lebih murah dibanding SL3. Yang lagi masuk di keranjangku ini yang second-secondnya. Tapi aku susah membelinya bro. Mungkin kuat ya. Masalahnya adalah lensanya Pak. Raisa aku. Karena banyak, itu tidak untuk dipakai. Kalau aku kan. Banyak yang mengakalinya dengan pakai lensa third party gitu. Iya. Walaupun third party tetap enggak cuma satu kan. Iya dong. Kalau udah punya SL, seri SL. Masa kamu punya satu lensa? Satu ekosistem. Enggak. Maksudnya masa punya satu lensa. Biasanya kan minimal punya 3. Aku cuma punya banyak sih.
Ben merek iki ono tapi vokalnya cuma 4 yang aku pakai Mas. Oh, apa saja? 21 35 50 75. 21 35 21 itu udah masuk wide ya. White. 35 ya. 35 ya white juga. ya. White medium lah, medium. Dua-duanya cocok lah untuk nyetrit ya. Terus 50 atau 55 kan biasanya. Ya, 75 atau 85. Itu untuk portrait ya. Untuk normal atau lensa normal. Jadi separasi bokehnya udah kerasa gitu-gitu. Terus baru zoom. Medium tele 85 atau 75. Oh, kalau yang itu yang full frame ya? Iya. Okay. Jadi aku tuh lensaku tuh pakai manual. Asik aku gitu. convert aja gitu. Bro, kamu tahu nggak? Aku belajar bener-bener pakai kamera. Tahu itu apa third of rules apa lah X gitu. Ketika aku beli ini. Yang mana? Ini. Oh, cute. Semua kalau dulu tak auto kabeh. Yeah. Dari situ aku mulai belajar aperture, speed, ISO. Iya. Karena mosok wis larang-larang nganggo auto. Tapi dari situ aku belajar dan udah mulai enggak ini ya. Kalau dulu kan fungsi-fungsi untuk penelitian ya, untuk dokumentasi di saat di lapangan gitu. Ya sekarang lebih ke semua ya udah mungkin kalau nyetrit apa ya gitu. kalau jadi gini, kalau kamera-kamera ini kalau buat nyetrit tuh malah kadang-kadang nggak bisa tak pakai kerja kalau aku. Karena mungkin focal length-nya gitu atau keterbatasannya. Jadi kayak misalnya ini kan mau wahal ini. Tapi kan lo warang ini. Tapi SD alah lo. Ini penyakitnya. Taruh sini aja. Nah. Ini mau wahal tapi nggak ada HDMI out-nya gitu. Sedangkan kalau aku kerja kan pasti butuh untuk video. Klien bisa melihat, timku bisa melihat gitu. Ada sistem out HDMI ditonton. Kebalikannya sama aku. Ya. Saya selalu mencari yang fotografi sentrik. Ya karena kebutuhannya. Nggak ada kebutuhan karena aku nggak bisa video. Oke. Nah. Malah mengenai Lumix G9 ya. G92 itu aku wes pengen banget tuh. Walaupun dia dipakai video juga bagus ya, tapi seri itu aku tahu itu seri untuk video untuk fotografi. Gitu. Tapi ya kalau sekarang kan arahnya ke video tuh Mas. Iya. Jadi keputusan misalnya untuk kayak tetap dibedakan bro. Misalnya kayak Sony yang ada R. Ya, yang alpha, yang 7 itu, ya itu tetap itu sebetulnya untuk lebih ke fotografi. Terus Nikon ZF. Oh iya apik banget Mas. Apik banget. Ning keranjangku. Kayak FM2 kan. Ning keranjangku ning yo ora tak tuku. 30 juta. Aduh. 32 lebih. 32. Apik banget itu. Apik banget. Buat yang waktu kuliah punya kenangan sama filmnya Nikon itu pasti rasanya pas dipegang itu udah pernah megang? Belum. Sayangnya aku udah pernah megang. Pikiran terus. Kata apa dia? Iya agak mantap. Berat kan. SL juga aku pengen punya. Kok lah. Angel Mas. SL nganggone sulit berat. Masa sih LSL 2 gitu? Iya kalau buat ya kalau Red Dot tuh kan eman-eman yang gue kerja ya. Rata-rata buat sentimental aja gitu loh. Kalau Anda lebih menyarankan M ya, seri M ya? Iya. Ora kuat aku tuku lensa nih. Voigtlander api ya Mas? Yo larang api. Aku ya ora tuku sih Mas soalnya Mas. Siapa? Di endorse. Aku 2022 itu BA-nya Voigtlander. Nah itu Mas, alhamdulillah semua yang tak lakukan ini kok terus alhamdulillahnya aku seneng kamera nggak beli di endorse kamera. Aku seneng pakai lensa, aku Voigtlander beli satu, aku buat M9 dihubungin Voigtlander gitu loh. Mungkin saking ngecape di konten ya gitu. Iya sih, tapi memang kontenmu bagus sih bro. Keren sih. Cuma ya iku wis ora tertib.
Ada beberapa audiensku udah pada tahu Mas. Nah Mas Bagus kontennya rajin, berarti jobnya lagi sepi. Jadi aku so bangga ya, aku mulai rajin konten. Berarti ora koper. Gitu. Tapi kamu dalam fotografi nyetrit ya, street fotografi street. ya, sama kayak aku. Aku paling suka street fotografi. Aku nek wes suntuk. Ya, comfort zone toh, makanya tadi aku bilang nggak ono sing ngatur. Begitu udah pegang kamera terus kita jalan itu semua hilang. Pengennya memperhatikan terus cepet-cepet mulane Guns N' Roses semua tangan kiri tangan kanan. Kayak neng konten TikTok ya loh 99 Problems. Begitu nyekel kamera langsung suaranya kayak. Kalau aku udah jalan ya toh terus pakai apa rompi. Ini masuk ke kuali nih aku. Yang ini masuk saku kanan, masuk saku kiri. Rumah saku kayak koboi paling sekti. Kameraku boleh kecil Pak, tapi nek kon tembak-tembakan. Aku tuh imajinasiku gitu. Nah, tapi nganu Mas, nek sepengalamanku tuh ketika ini sependek pengalamanku ya untuk nyetrit itu kan sebenarnya yang kita lakukan tuh bisa pengulangan. Jadi apalan itu loh. Iya. Lihat matahari backlight gini, oke, aku akan pakai f16 lalu aku akan menunggu orang lewat untuk jadi siluet. Gitu loh. Kalau aku enggak. Tapi kan surprise semua, nggak ada yang nggak bisa sama, tempatnya sama kan mesti beda, nggak kayak kita scripted bahwa model di situ untuk diatur gitu. Nah, jenengan gimana? Enggak aku. Aku yang penting jalan, interaksi, ada yang bagus gitu. Ya interaksi itu lebih ke tata krama lah ya. Makanya seneng yang ya memang aku mengakui ada teman-teman yang nyetrit pakai tele nggak apa-apa juga. Tapi kan kadang-kadang kita butuh interaksi. Aku suka Pak Darwis Triadi misalnya ketika lagi nyetrit di pasar sambil ngobrol. Menurutku ngobrolnya itu juga asik gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan karena bukan semata-mata beliau Babe Darwis ya. Tapi mungkin secara figur orang respect. Oh iya. Bisa bayangin nggak kalau dia di pasar motret ini, eto arep ngejak ngobrol, ngopo Mas? Mas tukang parkir ini bukan neng kono. Nah iya toh, ngopo ya Mas? Survei opo ya? Iya kan? Karena gini, aku pernah punya cerita gini. Aku ikut workshop street fotografinya Om Sambara, tahu Om Sambara? Yeah. Om Sam. Aku pakai. Bahkan sekelas kamu pun ikut workshop ya. Loh lah iya, semakin keren. Kita ngerasa tahu, ternyata semakin kita nggak tahu. Aku gitu. Setuju. Nah, aku bawa pakai Fuji X-T10 pakai 35. Kan 50 mili toh. So aku motret ki di balik pohon gitu tak kasih foreground. Sama Om Sam. Om Sam waktu itu workshop sama Riko. Oke. Lo motret street kesini nih, motret depan mukanya nih, gini nih, close and personal, kagak ngumpet-ngumpet gitu. Waduh, isi aku sikul kayak gini caranya. Itu 2018 sebelum aku bikin Hunting Pasar itu. Nah, terus aku yang mikir, ya Om Sam, wong respect karena mungkin sudah lebih berumur gitu ya. Jadi orang ketika didatengin itu di foto-foto gitu nggak langsung yang ngopo ya Mas gue foto-foto gitu. Tapi gini bro, kalau itu gini. Karena kan aku pengalaman 10 tahun di lapangan. Berinteraksi sama orang. Ya? Iya. Iya berinteraksi sama. Ada yang namanya street tuh pasti ada kejadian-kejadian yang gak kita sukai. Pasti. Aku pernah udah selesai motret. Tukang parkir. Mas. Karo gelandang aku mojo. Foto kojo diunggah ning ndi. Apa? Aku bisa buron. Serius? Oh iya Mas. Ameh tak takon, kowe mateni wong piro sih Mas? Cuma aku kan santai Mas, enggak. Iya dia serius itu di salah satu tempat parkiran. Mungkin dia lari dari kampung halamannya untuk datang ke satu tempat. Mas, aku 300 T bingung. Tempe. Ya ada lah kayak gitu. Nah tapi kalau teman-teman kan ada yang seneng ibu-ibu terus kan kadang kita ajak terus pas kita foto beliau berpose. Itu aku agak nggak suka kalau itu. Cocok.
Aku tuh sering memanfaatkan. Aku lihat di kontenmu waktu ngajak teman-teman ini, kan banyak ibu-ibu yang diajak ngobrol, terus kemudian ketika di motor, kadang-kadang tuh memang ya namanya masih mencari ya gitu. Jadi subjek bisa kita arahkan tuh kita kayak mempunyai rasa, wah aku bisa motret dengan sedemikian rupa, dengan vocal length, dengan composition. Tapi ternyata akan lebih nikmat kalau ketika tak foto, jepret, dia nggak sadar kita foto, kita dapat komposisi yang bahkan kita kadang nggak sadar ternyata bisa dapat bagus-bagus. Disitulah tepat comfort zone-nya. Orang sing ngomong elek, orang sing iso ngomong apik juga. Gitu. Serah aku, menurutku kayak gitu. Kamu masih sering nyetir? Nggak serutin dulu sih mas. Sejujurnya nggak serutin dulu. Karena kalau dulu pasti seminggu itu 2 kali lah atau sore gitu. Karena sekarang ya laris tuh mas, alhamdulillah. Ben bangun sih dulu alasannya nek kesan kan kita waktu. Jadi capek ya kadang-kadang. Mau lah satu isu gitu. Iya. Oke, terakhir bro. Di industrimu ke depan ini kan industri yang cukup menantang ya. Bukan hanya industrimu, industri yang lain-lain yang berbau digital kan penuh tantangannya. Menurutmu apa kunci untuk menghadapi tantangan ke depan ya? Yang dimana alat makin mudah ya, orang semua makin mudah memakainya gitu. Apa yang bisa dipersiapkan gitu? Kalau ini sependek pengalaman saya di industri ini gitu. Jadi alhamdulillah gas itu mas. Jadi kita nggak pernah ada klien yang sekali tok. Rata-rata repeat ya. Ya, Darbo itu bikin di kita 14 klip mbok ono mas. Oh Darbo itu mulanya sampai buangan nih. Sing endi itu sing tak gawe sing ape. 14 sih. Nek mendung tanpa udan bukan? Mendung tanpa udannya Kuko itu yang bikin aku. Lah iya mendung tanpa udannya Kuko. Iya, maksud saya mendung tanpa udan ini aslinya Kuko kan? Iya. Itu kamu yang versinya Kuko toh? Versinya Kuko ya, itu aku yang bikin. Vespa itu kan. Apa banget gue. Ya, memang itu sentuhan. Tapi justru menurutku look Leica kamu. Lu nek gue iso ngapusi kan karena kita punya aku senengnya gini gitu kan. Jadi kembali lagi mungkin ke pertanyaan Mas Utut tadi gitu. Alhamdulillah tuh kita tuh nggak ada yang sekali gitu. Karena kita tuh selalu percaya kalau aku tuh jualnya bukan semata-mata hasilnya mas. Tapi kayak nek kowe iki karo aku kowe tak kayak gampang kabeh. Dalam artian mesti enak. Kerjanya enak gitu. Terus pada akhirnya sampai kesini aku mikir klien-klienku ini ternyata orang butuh hasil sing wow, tapi kita jadi solusi gitu loh. Karena mereka datang kan punya masalah, mas masalah lagi barangku rapayu. Misalnya barangku ora payu, aku pengen gawe video pengen barangku payu. Kan kita harus jadi solusi kan. Jangan terus waduh nggak bisa bu, kita harus dulu. Malah marahin saya mumet gitu. Jadi yang kita tekankan selalu pendekatan human to human-nya itu supaya ngobrolnya enak. Betul. Kalau masalah teknis alat tak pikir semakin mudah diakses banyak orang betul. Jadi misalnya hari ini aku pakai Leica, di luar sana pasti banyak juga yang pakai Leica. Perang harganya bisa, gambarnya mungkin lebih bagus, tapi lebih enak mungkin nggak ada gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di gas, pasti lihatnya yang lebih bagus banyak, yang lebih enak nggak ada. Lebih enak tuh maksudnya lebih nyaman. Iya lebih nyaman. Ngobrol, kadang gitu sih. Klien tuh datang udah dengan kepala pusing, dia pengennya didengerin dulu. Betul. Problemnya apa, terus baru kemudian kita nyari solusi, bukan kok terus malah ngangel, wah problem ki angel kuwi. Rata-rata production house itu kan selalu membentengi scope of work-nya dengan maksimal revisi 3 kali. Sering tuh kayak gitu. Buat aku nggak bisa, namanya kita bikin ini ada unsur seninya kan banyak gitu. Seni ki ra iso ono revisi ping 3.
Iya tuh Mas. Iya, Kalau iya. belum enak, ya urung enak gitu loh. gitu ya. Dan aku nggak bakal membuat, dan aku tidak bakal mengeluarkan karya. Aku sebutnya karya aja ya. Karya gitu. lah. Nggak akan mengeluarkan karya meskipun itu komersil. Nek orang enak menurutku. Oh, kamu sendiri juga harus Iyalah. Nah, sekarang gini misalnya nih, ada satu video keluar gini. Video ini sopo iki? Sehingga bagus tikus. Wah, elek gambarnya. Wah, ini serasa tidak meneh sih wis. Jadi pada dasarnya aku bekerja bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri gitu, supaya nanti betul. karya itu. Yang penting puas juga kan. karena- Puas itu kan pertanda awal bahwa hasil kita bagus. Ya dong, kalau Ya, kita kalau- saja nggak puas apalagi orang lain. Ya kalau masalah puas atau enggak mungkin orang no puasnya misalnya kurang ini. Tapi paling enggak semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan kita akan keluarkan. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman tuh gini. Guys, nek ono sing ngenai kowe gawean, let's say bayarannya 50.000. Kon kameramen misalnya gitu. Nek kowe cocok jubuan dan kerjakanlah semaksimal mungkin. Betul. Nek kowe ra cocok langsung tok tolak. Betul. Ojo tok jubuk karena kowe ora penak atau kamu ambil karena ya udahlah lumayan 50.000 ini. Karena apa? Karena di masa depan 50.000 itu bisa menyulitkanmu. Persis, kayak aku di penulisan bro. Jadi saya sering bilang sama orang, kalau Anda bayar saya 1 juta, itu sama seriusnya dengan saya Anda bayar 10 juta. Siapa? Waduh. Yang membedakan, kalau Anda memberi saya 10 juta, saya punya keluasaan banyak hal. Misal, saya bisa meng-hire orang riset. Yeah. Gitu. Bisa meng-hire editor. Saya bisa menulis di hotel. Ya. Yang lebih nyaman. Itu waktu aku ini ya, waktu apa ya? Waktu sedang meniti karir sebagai penulis. Itu selalu tak buka kayak gitu. Anda bayar 1 juta untuk satu tulisan dengan 10 juta sama. Saya pasti akan usahakan dengan yang terbaik. Cuma pasti hasilnya bisa beda. Karena itu. Karena dengan uang 10 juta waktu itu ya, aku bisa meng-hire orang riset katakanlah 1 juta. Editor yang baik 1 juta. Ya kalau di bidangku mungkin kalau aku budgetnya lebih tinggi, aku pakai lightingnya lebih banyak mungkin, lokasinya lebih bagus, pemainnya yang kelas A gitu kan. Iya. Artinya kalau spek mungkin bisa mengikuti, tapi kalau kinerja yang kita keluarkan, wih harus 50.000, 500.000, sama. 300 deh podo gitu. Karena itu nanti bener kata kamu, itu nanti akan dilihat orang. Gara-gara 50.000, betul, gitu Mas. Iya betul. Karena ada beberapa yang pernah kerja sama aku, aduh, ketika mungkin 50.000 nyepelek kayak mungkin ya. Iya. Itu nggak boleh itu. Ya itu kan tidak respect terhadap diri kita sendiri. Ini juga penting buat teman-teman yang mendaku sekarang konten kreator ya. Saya kira berapapun yang diberi itu kan persoalan mungkin pemula, perusahaan macam-macam lah ya. Harus sama seriusnya, murah dan mahal. Mungkin itu terus jadi perdebatan karena wah berarti gue iso dodolan rego murah Mas ngerusak pasar gitu. Enggak juga sih. Ketika aku soalnya sering tuh yang aku diskusi gini terus tanyanya itu pertanyaan susulannya tuh terjadi itu. Konteksnya kan sebenarnya bukan di situ ya. Konteksnya ketika kita pekerjaan apapun yo wes deal, yo wes ongkone yo wes. Ditelehi ongkone gaweane podo. Orang itu akan ada menyusul kelasnya sendiri lah. Mas Bagus sudah sekian lama, ya tentu akan punya kelas sendiri. Alex memang melebu di situ, ya nanti dia akan punya kelas sendiri gitu. Itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal-hal kayak gitu. Ya orang mau meng-hire aku jadi moderator atau jadi penulis sudah mikir dulu kan. Ya pastilah gitu. Oh iya kira-kira piro regane gitu kan. Iya. Oke, bro, 1,5 jam. Menyenangkan sekali ngobrol sama kamu. Terakhir banget. Kenapa dipanggil Bagus Tikus? Tuh Riki Mas. 1/2 jam bener. Ya orang kalimat. Gini sejarahnya. Ini pertanyaan tanyain banyak itu. SMP itu ada pelajaran komputer. Itu pakai internet, ya kan. Pertama kali aku mengenal internet waktu SMP tahun
tahun 2000 mungkin 98 atau 2000. Kita itu disuruh bikin email. Aji itu bikin email ADJI3_CA cakep gitu loh. Terus Nurika itu NUR1K4. Bagus apa ya? Bagus tikus ya lah. Sampai hari ini. Kenapa tikus? Gak tahu mas. Oh. Ya enak banget disebut bagus tikus. ya. Bagus kelinci. Oh ya kurang. Nah aku sadar kalau nama itu ternyata kurang sedap. Ketika banyak aku dipanggil di acara misalnya kementerian opo gitu. Ngisi untuk workshop internal. Kita sambut pembicara kita Bapak Bagus Tikus. Cuk. Persis Muktinto. Dia agak menyesal kenapa ada nama Antutnya. Akhirnya sekarang mulai diganti pelan-pelan dengan metronom itu. Oke, makasih bro ya. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Makasih Amin. banyak atas bagi-bagi ilmunya. Terutama untuk teman-teman muda kita sebagai para konten kreator. Tirulah Mas Bagus yang... Oh masuk Bagus Tikus. Ini untuk tinggal. Justru itu yang rezekeni ya Ya mas. Pak, Mas Bagus Tikus. Contohlah. Makasih, sampai ketemu.